Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxl.com dan idxl TV bersama saya, M. Faizal, redaktur pelaksana idxl.com. Sudah lebih dari 5 tahun, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus. Pada Juni 2025, Badan Pusat Statistik atau BPS kembali mengumumkan bahwa Indonesia membukukan surplus sebesar 4,10 miliar US dollar. Angka ini menandai bulan ke-62 secara beruntun sejak Mei 2020, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan barang. Ini menjadi sebuah capaian yang di atas kertas tampak menggembirakan. Namun seperti halnya statistik makroekonomi lainnya, angka ini menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada sekadar jawaban. Sejauh mana pencapaian ini mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi, dan sejauh mana ia menyembunyikan kerentanan struktural. Surplus kali ini kembali ditopang oleh kinerja sektor non-migas, khususnya komoditas-komoditas unggulan seperti lemak dan minyak hewani atau nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Sebaliknya sektor migas terus mencatat defisit, yakni sebesar 1,1 miliar US dollar hanya untuk bulan Juni saja, dengan beban terbesar berasal dari impor hasil minyak dan minyak mentah. Hal ini mempertegas ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, sekaligus menggambarkan posisi kita yang semakin rentan terhadap gejolak harga global dan dinamika geopolitik yang memengaruhi pasokan minyak dunia. Jika ditarik lebih luas secara semesteran, Januari hingga Juni 2025 mencatatkan surplus perdagangan sebesar 19,48 miliar US dollar. Lagi-lagi, surplus ini hanya ditopang nyaris sepenuhnya oleh sektor non-migas, yang menyumbang sebesar 28,31 miliar US dollar. Namun di balik angka itu, sektor migas justru mengalami defisit yang cukup dalam, mencapai 8,83 miliar US dollar. Ketimpangan antara surplus dan defisit dalam dua sektor utama ini memperlihatkan ketidakseimbangan mendasar yang selama ini belum sepenuhnya teratasi. Surplus kita tidak berasal dari diversifikasi sektor bernilai tambah tinggi, melainkan dari sektor ekspor komoditas yang harganya sangat dipengaruhi oleh pasar global. Dilihat dari mitra dagangnya, Indonesia tampak perkasa dalam hubungan dagang dengan beberapa negara. Amerika Serikat menjadi penyumbang surplus terbesar, yaitu sebesar 8,57 miliar US dollar, disusul India sebesar 6,59 miliar US dollar, dan Filipina sebesar 4,4 miliar US dollar. Fakta ini menandakan bahwa Indonesia cukup berhasil menembus pasar di luar kawasan yang lebih stabil dan berdaya beli tinggi. Produk-produk ekspor seperti CPO, batu bara, dan logam dasar tampaknya menjadi komoditas andalan yang merajai pasar-pasar di negara tersebut. Namun di sisi lain, angka defisit dengan Cina sebesar 9,73 miliar US dollar masih menjadi catatan serius. Negeri tirai bambu itu tetap menjadi mitra dagang terbesar Indonesia. Namun relasi dagang antara negara kita dan Cina sangat timpang. Ketergantungan Indonesia terhadap barang-barang modal, bahan baku industri, dan produk manufaktur dari Cina terus memperlebar jurang defisit. Sobat investor, ini mencerminkan struktur industri domestik yang belum mampu mengisi kebutuhan dalam negeri sendiri. Hal serupa juga terjadi dalam hubungan dagang dengan Singapura dan Australia, yang masing-masing mencatatkan defisit sebesar 3,9 miliar dan 2,66 miliar US dollar. Defisit non-migas terhadap Cina bahkan lebih besar lagi, yaitu mencapai 10,69 miliar US dollar. Ini menunjukkan bahwa defisit kita bukan semata disebabkan oleh impor energi, tapi juga oleh lemahnya industri substitusi impor dalam negeri. Sebaliknya, surplus terbesar pada sektor non-migas kembali disumbang oleh Amerika Serikat, India, dan Filipina. Sementara itu, Australia dan Brasil muncul sebagai dua negara penyumbang defisit non-migas terbesar selain Cina, yang menandakan ketergantungan kita pada bahan pangan, pakan ternak, dan mineral dari dua negara tersebut. Pertanyaan strategis pun mengemuka. Apakah surplus dagang yang terus-menerus ini merupakan bukti ketahanan ekonomi nasional, atau justru merupakan manifestasi dari ketimpangan struktur ekonomi Indonesia? Jika surplus semata bertumpu pada ekspor komoditas mentah atau setengah jadi, tanpa diimbangi oleh pertumbuhan sektor manufaktur bernilai tambah tinggi, maka capaian ini bisa menjadi jebakan statistik. Indonesia memang mencatat surplus, namun pada saat yang sama, kehilangan peluang membangun fondasi industri nasional yang tangguh dan berkelanjutan. Sinyal bahaya lainnya adalah kecenderungan ekspor kita yang tetap rawan terhadap volatilitas harga komoditas global.
Ketika harga CPO, batu bara, atau logam dasar melonjak, neraca perdagangan kita membaik. Namun ketika harga global menurun, seperti yang sering terjadi karena ketegangan geopolitik atau perlambatan ekonomi global, surplus kita dengan mudah terkikis. Ketergantungan ini membuat perekonomian Indonesia mudah terombang-ambing oleh faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Selain itu, struktur impor Indonesia yang masih didominasi oleh bahan baku, barang-barang modal, memperlihatkan bahwa industri kita belum cukup kuat dalam membangun kemandirian rantai pasok. Banyak pabrik dalam negeri yang masih tergantung pada komponen impor. Dalam konteks ini, surplus neraca perdagangan justru bisa menyembunyikan kenyataan bahwa aktivitas produksi kita bersifat tidak otonom dan sangat terhubung pada input dari luar negeri. Surplus dagang tetap penting, terlebih sebagai sumber cadangan devisa, alat stabilisasi nilai tukar, dan penopang neraca transaksi berjalan. Namun fokus kebijakan seharusnya bukan hanya mempertahankan angka surplus, melainkan juga menggunakannya sebagai momentum untuk mendorong transformasi struktural. Ini termasuk memperkuat hilirisasi industri, memperdalam rantai nilai domestik, meningkatkan investasi pada teknologi dan riset, serta mendorong pengembangan produk, manufaktur, dan jasa bernilai tambah tinggi untuk pasar ekspor. Indonesia berada pada titik penting untuk memanfaatkan surplus dagang ini sebagai landasan transformasi ekonomi yang lebih menyeluruh. Selama surplus hanya menjadi indikator makro yang dikutip dalam konferensi pers, tapi tidak digunakan untuk mempercepat industrialisasi dan penguatan kapasitas produksi nasional, maka ini tidak akan menjadi lebih dari sekedar angka dalam laporan bulanan. Lebih dari itu, surplus perdagangan yang berkelanjutan harus diterjemahkan ke dalam ketahanan ekonomi yang hakiki, mandiri dalam produksi, tangguh dalam krisis, dan adil dalam distribusi manfaatnya bagi seluruh rakyat. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Aim Faizal, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.